Masa depan itu bersih, senyap, dan tanpa emisi. Itulah janji yang dijual kepada kita saat melihat mobil listrik atau EV meluncur di jalanan. Tanpa knalpot, tanpa asap hitam. Rasanya kita sedang menyelamatkan bumi setiap kali menginjak pedal gasnya. Tapi, benarkah demikian? Bagaimana jika saya katakan bahwa untuk menghasilkan satu unit mobil yang ramah lingkungan ini, ada harga lingkungan yang sangat mahal yang harus dibayar di belahan bumi lain? Hari ini, kita akan membedah sisi gelap industri mobil listrik yang jarang dibahas di brosur penjualan. Kita akan bicara tentang tambang, limbah, dan fakta pahit di balik baterai yang Anda kendarai. Jantung dari setiap mobil listrik adalah baterai lithium-ion. Masalahnya, menambang bahan bakunya adalah proses yang sangat kotor. Untuk mendapatkan 1 ton lithium, dibutuhkan sekitar 2,2 juta liter air. Di tempat-tempat seperti Chili, ini menyebabkan kekeringan hebat yang menghancurkan lahan pertanian lokal. Lalu ada kobalt, sekitar 70% pasokan kobalt dunia berasal dari Republik Demokratik Kongo. Di sana, industri ini seringkali melibatkan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Jadi, meskipun mobil Anda tidak mengeluarkan asap di Jakarta atau London, proses pembuatannya meninggalkan jejak kerusakan lingkungan dan isu kemanusiaan yang mendalam di negara berkembang. Banyak orang tidak tahu bahwa membuat satu mobil listrik sebenarnya menghasilkan emisi CO2 yang jauh lebih besar daripada membuat mobil bensin, bahkan bisa mencapai 70% lebih tinggi. Kenapa? Karena proses ekstraksi mineral dan pembuatan sel baterai membutuhkan energi yang luar biasa besar. Artinya, saat mobil listrik itu keluar dari pabrik dengan status 0 km, dia sebenarnya sudah punya hutang karbon yang besar kepada bumi. Sebuah studi menunjukkan, Anda harus mengendarai mobil listrik sejauh 30.000 hingga 60.000 km terlebih dahulu hanya untuk membayar hutang karbon tersebut agar bisa dikatakan lebih bersih daripada mobil bensin. Pertanyaannya, dari mana listrik untuk mengisi daya mobil itu berasal? Jika listriknya masih berasal dari PLTU batubara, maka kita sebenarnya hanya memindahkan knalpot dari jalanan ke cerobong pabrik di pinggir kota. Masalah ketiga adalah apa yang terjadi saat mobil itu sudah tua. Baterai mobil listrik punya masa pakai. Saat performanya turun di bawah 70%, baterai ini harus diganti. Limbah baterai mengandung bahan kimia beracun yang jika tidak dikelola dengan benar, bisa menjadi bencana lingkungan baru. Saat ini, teknologi daur ulang baterai masih sangat mahal dan belum sepenuhnya efisien. Kita sedang berlomba dengan waktu sebelum jutaan ton baterai bekas memenuhi tempat pembuangan sampah dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Jadi, apakah mobil listrik itu sebuah kebohongan? Tidak juga. Tidak juga. Secara jangka panjang, EV tetap jauh lebih baik untuk iklim daripada terus membakar bahan bakar fosil. Namun, menganggapnya sebagai solusi ajaib yang tanpa celah adalah kesalahan besar. Kita harus tahu fakta ini agar kita bisa menuntut industri yang lebih transparan dan proses penambangan yang lebih manusiawi. Masa depan memang listrik, tapi jalan menuju ke sana masih sangat berdebu. Bagaimana menurut Anda? Apakah fakta-fakta ini mengubah keinginan Anda untuk punya mobil listrik? Atau menurut Anda, ini adalah harga yang pantas dibayar demi kemajuan? Tulis di kolom komentar.